Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan membaca kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan di dalam Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita masih melanjutkan faedah hadis faedah pembahasan pada pasal yang ke-22, larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Pada poin yang ke-6, qala mualliful kitab hafidhallahu ta'ala, penulis buku ini menyebutkan di antara faedah dari yang telah kita sebutkan, walidzalika la budda min dhabtil fiqhi fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bi fahmin sahihin, ay bi fahmi salafil ummati, li'annahu wal fahmus sahih. Beliau mengatakan bahwa oleh karena itu seorang muslim berusaha memahami kitabullah dan apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dengan pemahaman yang telah difahami oleh kaum yang terdahulu, yang terbukti tentang kesolehan yang ada pada diri mereka, yakni salaful ummah. Maka para ulama jika menyebutkan lafaz kalimat salaful ummah, maksudnya adalah generasi terbaik dalam umat ini. Generasi yang Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup sezaman denganku. Siapa mereka, ibu-ibu? Naam, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, kemudian yang sesudahnya dan kemudian sesudahnya. Ini generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Wajib memahami dengan pemahaman mereka, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin.
Barang siapa yang dia menyakiti Rasul setelah datang kepadanya petunjuk yang nyata, kemudian ia mengambil jalan selain jalannya orang-orang beriman. Ayat ini turun di zaman para sahabat, maka maksudnya adalah mengambil jalan beragama selain dengan jalannya para sahabat. Nuwallihi matawalla, kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, yakni tersesat. Wa nuslihi, dan kelak kami akan jerungukkan mereka jahannam, ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka dalil ini menunjukkan kepada kita wajib beragama dengan tata caranya salaful ummah, pendahulu dari umat ini. Imam Malik menyebutkan bahwa la yasluhu hadhil ummah, umat ini tidak akan bisa menjadi baik. Yani umat ini tidak akan menjadi baik. La tasluhu hadhil ummah, umat tidak akan pernah menjadi baik illa bima salahat, kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baik. Siapa? Orang yang terdahulu. Qauman min qablihim, yani tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan sebab yang menjadikan kaum sebelum kita baik. Berarti agar kita menjadi baik, ya tirulah jalannya para sahabat, memahami agama dengan jalan mereka. Kenapa pula demikian? Qala muallif, beliau menyebutkan bahwa li'annahu huwal fahmus sahih, memahami dengan pemahamannya para salaful ummah itulah pemahaman yang benar. Dan kata beliau, wa yu'addu min afdalit ta'at, memahami agama dengan pemahaman para sahabat itu masuk ke dalam kategori ketaatan yang paling utama. Wa ahammul qurabat, dan termasuk perkara amalan untuk bertakarub yang paling besar dan paling penting. Wa a'dhamun ni'am, bahkan beragama dengan tata cara beragamanya para sahabat itu termasuk nikmat yang paling agung. Kama qala al-allama Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi Madarijis Salikina, ini seperti diterangkan oleh al-allama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman yang ke-41. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qala, dan beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, yakni Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa Dawuda wa Sulaimana wa Sulaimana id yahkumani fil harsi in nafasat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidina fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Ataina hukman wa ilma. Kata Allah, dan ingatlah olehmu tentang kisah Daud dan Sulaiman, tatkala keduanya memberikan keputusan hukum mengenai sebuah ladang, karena yang ladang itu dirusak oleh binatang ghanam, kambing, milik kaumnya. Wa kunna li hukmihim syahidina, dan kami menyaksikan ketetapan yang diberikan oleh mereka itu. Fafahamnaha Sulaimana, kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman, yakni apa? Tentang hukum yang lebih tepat. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Lalu kata beliau, yakni kata Allah Ta'ala, dan kepada masing-masingnya kami berikan hikmah dan ilmu. Dalam ayat ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fadzakara hadainin nabiyyainil karimaini wa asna alaihima bil ilmi wal hukmi. Lihatlah, Allah menceritakan kisah tentang dua nabi yang kedua-duanya orang yang mulia. Allah puji mereka karena keilmuan yang mereka miliki, dan mereka memutuskan hukum dengan keilmuan yang mereka miliki. Dalil ini menunjukkan kemuliaan itu ditandai dengan pemahaman yang lurus.
Maka dalam hadis yang sahih Nabi berkata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada diri seseorang itu ada kebaikan, Allah akan fahamkan orang itu tentang agama dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan ucapannya, dan ia mengatakan wa khassa Sulaiman bil fahmi fi hadhil waqi'atil mubayyinah. Dalam hal ini Allah memberikan keistimewaan terutama kepada Nabi Sulaiman, dikarenakan Sulaiman memiliki pemahaman yang dalam ketika memutuskan kasus yang disebutkan dalam ayat ini. Berarti nas ini menjelaskan beragama dengan pemahaman yang lurus ini wajib. Larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya, qad su'ila. Maka beliau mengatakan, yani hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in dunan nas? Hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunan nas bi syai'in? Kata beliau, pernahkah sesuatu ketika Rasulullah memberikan kepadamu hai Ali hal yang istimewa dibandingkan dengan orang lain? Faqala radhiyallahu ta'ala, kata beliau, la, enggak ada. Walladhi falaqal habbah wa bara'an nasmah illa fahman yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabih. Ali mengatakan, oh tidak, demi Allah yang telah menumbuhkan biji-bijian lalu menciptakan jiwa seseorang, kecuali, kata beliau, kecuali demi Allah enggak ada, kata beliau, kecuali pemahaman yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba dalam kitabnya dan yang disebut di dalam lembaran ini. Maksudnya adalah, yakni Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa orang itu dikatakan lebih baik dibandingkan yang lainnya kalau orang itu difahamkan tentang kitabullah. Dan apa-apa yang terdapat pada lembaran-lembaran ini, wa kana fiyal aqlu wa wadiyat. Maksudnya adalah, kata beliau, ikhwati azan wa iyyakum, yakni dalam lembaran, maksudnya disebutkan di sini tentang masalah diyat, tebusan, pembebasan tawanan, dan tidak boleh mengqisas, menghukum seorang muslim karena membunuh orang yang kafir. Dari sini Ali menyebutkan yang membedakan orang dengan yang lain tentang keutamaannya adalah kedalaman ilmunya. Makanya Allah mengangkat derajat seseorang itu, ibu-ibu, bukan sekedar keimanan yang dia miliki. Ya, orang beriman itu terangkat derajatnya mengalahkan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan orang yang tidak beriman itu hina. Akan tetapi orang beriman yang memiliki ilmu yang dalam jauh lebih terangkat derajatnya dibandingkan sekedar beriman. Sehingga Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian lagi memiliki pemahaman atau ilmu agama. Bahkan di dalam suratnya Umar bin Khattab, ketika beliau mengirimkannya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur ketika itu, di antara nasihat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, wal fahmul fahmu fima adliya ilaik. Kata beliau, pegang teguhlah pemahaman yang benar yang telah dianugerahkan, fima udliya ilaik, yang telah dianugerahkan kepadamu hai Abu Musa. Maksudnya, hai Abu Musa, pemahaman yang lurus yang kamu miliki pegangi baik-baik, karena itu karunia yang Allah berikan kepadamu. Seolah-olah Umar bin Khattab berpesan, fahami agama dengan baik. Bila engkau telah punya pemahaman yang benar dalam agama, itu cukup buat kamu. Dan bersabar dengan apa yang kamu fahami dengan pemahaman yang benar itu. Ini juga nasihat buat kita, ibu-ibu. Ketika seseorang berpegang dengan agama dengan pemahaman yang lurus, maka dia akan mendapatkan cobaan. Dia akan dapat ujian yang diperlukan olehnya kesabaran. Tetap pegang teguh.
Nabi berkata, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnahku itu dengan gigi gerahammu. Dan Nabi juga menyebutkan, "Fasatakunu fi zamanin min ummati yatam al-mutamassik bidinihi kaqabid alal jamari," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Akan datang suatu masa di antara umatku orang berpegang teguh dengan agamanya seperti menggenggam bara api. Bukan dilepaskan, tapi semakin digenggam sampai kuat biar panasnya itu padam. Begitu orang kalau berpegang dengan kebenaran. Kalau orang berpegang dengan kebenaran, dengan pemahaman yang telah lurus, jika setengah-setengah dia akan terasa panas. Tapi kalau dipegang dengan kokoh dan dengan kuat, maka dia tidak akan merasakan dan tidak akan peduli dengan sesuatu yang panas tersebut. Sehingga kata para ulama, penulis buku ini mengatakan, fal fahmu anillahi wa rasul, fal fahmu nikmatun minallahi ala abdihi. Ingatlah, pemahaman yang lurus merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Wa nurun, dan dia merupakan cahaya. Cahaya yang bagaimana? Allah masukkan ke dalam hati seseorang, yaghdifuhullahu fi qalbi, sehingga meresap ke dalam jiwanya. Ya'rifu bihi wa yudriku ma la yudriku ghairahu wa la ya'rifuhu. Dengan ilmu itu Allah berikan kepadanya keutamaan untuk mengetahui mana yang patut diketahui, mana yang baik, yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, yang tidak mampu difahami oleh orang-orang lain. Ma'a istiwahi ma fi khifdi wa fahmi asli ma'nahu. Meskipun mereka sama-sama hafal dalil, sama tahu artinya. Ibu-ibu, orang barangkali banyak hafal Al-Quran, barangkali malah hafal 30 juz. Orang barangkali banyak menghafal kitab-kitab hadis, bahkan dia mungkin hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi akan lebih jauh utama mereka yang faham tentang isi Quran dan isi hadis Nabi. Saya sebutkan sebuah kisah. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad selesai majelisnya, beliau itu menceritakan tentang ketika beliau selesai dalam sebuah majelisnya, majelis hadis, datang kepada beliau seorang kakek tua dan bertanya. Sambil menangis ia berkata, "Wahai Syekh, bagaimana dengan keadaanku? Aku cuman hafal 2 surat, Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Aku gunakan dalam sholatku itu sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, kurang lebih 2 jam. Aku sholat dalam tiap malam cuma dengan 2 surat itu. Bagaimana keadaanku ini?" Maksudnya dia, apa aku ini masih baik? Salatku itu yang kubaca cuma Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Dan dia menangis menyampaikan ini. Tapi dia salat dengan 2 surat itu 2 jam lamanya. Berarti dia ulang-ulang Al-Ikhlas itu, Maksudnya begini, Ibu, lihat orang ini. Hanya dengan 2 surat ini dia dikarunia oleh Allah Ta'ala mampu sholat 2 jam. Mari lihat diri kita, ibu-ibu. Mungkin di antara kita telah hafal 10 juz, atau mungkin di antara kita hafal 30 juz, atau mungkin minimal di antara kita hafal 3 juz, atau mungkin kita hafal juz amma. Coba bandingkan berapa yang sudah kita lakukan dengan juz yang kita hafal dalam sholat di malam hari yang kita kerjakan. Atau barangkali selama ini kita nggak pernah pedulikan malam-malam yang kita lewati, cuma seperti bangkai-bangkai yang tergeletak tidak punya guna. Seandainya dia mengeluarkan bau-baunya busuk. Bandingkan dengan lelaki ini, dia memiliki 2 surat dan dia mampu dengan nikmat Allah Ta'ala menegakkan qiyamul lailnya. Ummahat a'azaniyallahu wa iyyakunna. Ini karena pemahaman yang dalam. Ketika kita memiliki ayat, hadis, kita hafal, tidak kita pahami dengan baik, maka kita khawatir ayat dan hadis itu menjadi hujah yang menghantam diri kita. Makanya beliau mengatakan, fal fahmu anillahi wa rasulihi unwanus siddiqiyah.
pemahaman yang benar yang datangnya dari Allah dan Rasulnya ini merupakan tanda kebenaran, kejujuran tentang agama yang ada pada dirinya. Dan ini pertanda apa ini? Mansurul wilayatin nabawiyah. Pertanda orang ini dapat warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini ulama maksudnya. Seorang itu ketika dia mampu memahami Quran dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti ini tanda-tanda orang ini memiliki kebaikan dan bakal menjadi pewarisnya para nabi. Bukankah Nabi kita mengatakan al-anbiya lam yuwarisud dinar wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin diwarisul ilm, tetapi mewariskan ilmu, yakni pemahaman agama yang benar, mewariskan cara memahami agama yang benar. Kalau masalah hafal dalil, orang khawarij hafal dalil. Seperti kisah yang kita sebutkan tentang Ibnu Abbas berdialog dengan kaum Haruriyah. Mereka hafal dalil. Kalau tentang permasalahan semangat ibadah, mereka semangat beribadah. Tapi memahami dalil dengan benar tidak semua Allah kehendaki. Allah pilih mereka-mereka. Man yahdihillah fawal muhtad. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dialah yang pantas. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah, maka dialah yang pantas untuk dapat hidayah tersebut. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Yang dikehendaki oleh Allah sesat, walaupun hafal ayat, walaupun hafal hadis Nabi, kalau Allah kehendaki sesat, enggak ada satu penolong pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, tidak ada. Kain nasihat buat saya dan buat ummahat semuanya, saudaraku kaum muslimin dan muslimah, azanillahu wa iyyakum, minta kepada Allah pemahaman yang benar. Minta dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Yani ilmu yang difahami dengan jalan yang benar, yang kita baca di tiap pagi setelah saya salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena ilmu yang benar pemahamannya akan mengantarkan seseorang mencari rezeki yang halal. Dengan ilmu yang benar pemahamannya dan rezeki yang halal akan mengantarkan amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naam, wa qala muallif hatta udda alfun biwa'idin fandur ila fahmi ibn Abbasin wa qad sa'alahu Umaru wa man hadara min ahli badrin wa ghairi min surati idza jaa nasrullahi wal fath. Mari kita lihat tentang keutamaan orang yang memiliki pemahaman yang benar. Seperti kisah Umar ketika bertanya kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan dibukakan kemenangan. Saat itu ada sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah para syahidul Badar. Mereka adalah orang-orang yang ikut perang Badar, menyaksikan perang Badar, ikut perang Badar. Dan juga seorang-orang yang lain di sekeliling Umar bin Khattab. Ketika Umar menanyakan surat An-Nasr ayat yang ke idza jaa nasrullahi wal fath, yakni ayat yang pertama ini, maka Abdullah ibnu Abbas diistimewakan dalam masalah ini. Wa ma khussa bi ibnu Abbasin min fahmi minha, karena pemahaman yang beliau miliki berbeda dan benar dibandingkan dengan yang lainnya. Para sahabat yang lain ditanya oleh Umar, apa ini maksudnya ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya ya kita akan dapat kemenangan yang besar, pertolongan yang besar. Tapi Ibnu Abbas mengatakan dengan tegas tentang ayat ini. Ayat ini kata Ibnu Abbas, annaha na'yullah subhanahu wa ta'ala nabiyyu ila nafsih. Ini adalah surat yang menjelaskan pemberitahuan Allah tentang dekatnya waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, kepergian selama-lamanya, wa i'lamu bi khuduri ajalih, pemberitahuan dari Allah kepada Nabi tentang dekatnya ajal beliau. Ayat ini kata Ibnu Abbas, ini ayat turun menjelaskan pemberitahuan dari Allah, Nabi akan pergi selama-lamanya. Ajal beliau sudah dekat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Sampai kepada kalimat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sampai Allah memerintahkan kepada kalimat ini. Maka wa muwafaqatu Umar law ala dzalik, kata Umar, ini yang benar, ini yang benar. Inilah tafsir yang benar, kata beliau. Umar membenarkan ucapannya Abdullah ibnu Abbas, di mana hal ini tersamarkan dari sahabat-sahabat yang lain. Yang ketika itu orang-orang yang ada sekelilingnya beranggapan bahwa ini adalah kemenangan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemenangan yang banyak Islam akan tersebar kemana-mana. Ini juga benar, tetapi ada yang tersamarkan. Apa itu? Tentang berita dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ayat ini turun, sahabat seperti Ibnu Abbas menangis. Sebagian orang bahagia, gembira karena bakal datang dibukakannya kemenangan. Kota Mekah akan ditaklukkan oleh Allah untuk nabinya. Itu benar. Sahabat-sahabat senang. Tapi seperti Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, salah seorang wanita sahabiah juga mendengar ayat ini turun menangis. Ia menangis. Sama dengan firman Allah yang berbunyi demikian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku redha Islam ini sebagai agama buat kalian. Para sahabat mendengar ayat ini bahagia. Tapi ada seorang wanita yang ikut haji ketika itu bersama dengan Nabi. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis. Maka Umar mendatangi dan berkata, kenapa engkau menangis? Bukankah ini kabar gembira bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya? Kata wanita ini, kama qalat radhiyallahu ta'ala, bukan yang kutangisi sempurnanya agama Islam, akan tetapi ini isyarat dari Allah. Jika Islam telah sempurna, pertanda dekat waktunya Nabi SAW, tugasnya telah selesai. Kalau seandainya tugas Nabi telah selesai dan diwafatkan, bukan karena sebab Rasulullah SAW wafat aku menangisinya. Yang aku tangisi, tidak akan lagi ada ayat yang menegur ketika kita salah. Tidak akan ada lagi wahyu yang datang tentang indahnya hari-hari yang kita lewati, perjuangan yang dilewati oleh para sahabat. Ini yang membuat beliau menangis. Ini namanya pemahaman yang benar. Jauh ke depan pemahaman ini. Dan tidak semua orang dikaruniai hal yang demikian itu. Dipilih. Yang menyebabkan mereka dengan ilmu yang seperti ini rasa takutnya kepada Allah dauman, terus menerus. Karena memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna may yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari kalangan hamba-hamba Allah yang terus menerus merasa takut itu cuma para ulama. Mari umat kita mengkoreksi diri kita. Berapa lama kita belajar di tempat ini? Mungkin sudah 10 tahun lebih, menginjak belasan tahun, atau tahun ke-11 atau mungkin tahun yang ke-12. Tapi barangkali kita duduk di tempat ini 12 tahun lamanya, 11 tahun lamanya, mengkaji setiap dalam sejumat 3 kali di tempat ini atau minimal 2 kali. Tapi mari kita lihat, adakah kita dalam masa-masa seperti itu memperbanyak tangisan atas dosa-dosa kita, menambah semakin banyak amal ibadah kita, menjadikan semakin lembut jiwa kita, semakin memahami dekatnya ajal kita, pertanggungjawaban di hadapan Rabb kita, atau kita di hari yang kemarin kita lewati dengan sekarang sama saja, tidak ada perubahannya. Betapa celakanya kita, karena kita tidak punya pemahaman yang baik. Karena ilmu yang sampai kepada kita bertahun-tahun yang kita pelajari tidak merubah diri kita, karena kita tidak punya pemahaman yang bagus. Atau barangkali kita semakin menjadi orang yang takabburan, tumbuh merasa besar atas orang yang lainnya, ujuban, bangga kepada diri sendiri, atau bahkan ghamtun nas, suka meremehkan orang lain. Maka ini penting, punya pemahaman yang lurus, punya pemahaman yang baik. Padahal umat, saat itu Abdullah ibnu Abbas ini usianya masih muda. Di antara para sahabat yang lain usianya paling muda. Sekiranya kita tidak memiliki paham yang dalam, tentu kita tidak akan tahu bahwa surat ini berisi pemberitahuan sudah dekatnya ajalnya Rasulullah SAW. Tapi Ibnu Abbas memiliki pemahaman yang dalam, karena Nabi pernah mendoakan kepada Allah untuk Ibnu Abbas, Allahumma
Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas ini urusan agamanya, ajari dia tentang takwil, tafsir Quran yang benar. Fahamkan dia tentang tafsir yang benar. Maka sampai hari ini umat azanillahu wa iyyakum, bila diri kita mengetahui diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang baik, itu cukup buat kita. Seandainya seorang hamba di muka bumi ini tidak diberikan oleh Allah taala tentang hiasan dunia yang gemerlap, enggak punya rumah, enggak punya kendaraan, tidak punya pakaian yang indah, ya hidupnya bersahaja, tapi dia punya pemahaman yang benar dalam beragama sehingga mengamalkannya sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasul, itu cukup. Kata beliau, itu cukup. Faidan dhamma ila sihatil fahmi husnul qasdi faqad utiyal abdu khairan katsira. Jika seorang hamba telah memiliki sebuah pemahaman yang lurus lagi benar, ditambah dia memiliki tujuan yang baik dalam memahami agama. Bila kita pada hari ini umat diberi oleh Allah kemampuan memahami agama dengan baik, dan kita punya niat baik dalam belajar agama ini, apa niatnya? Untuk bisa lebih dekat sama Allah, bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, mengangkat kebodohan dalam diri kita dan di sekeliling kita, memberikan pemahaman yang lurus kepada manusia. Maka yang seperti itu, kata beliau, bal ma'atiya abda ata'in ba'dal islami afdalu wal ajl minha. Bahkan dia tidak ada yang lain, kata beliau, lalu dia tidak diberi kecuali cuman ini. Ini menandakan bahwa tidak ada sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Bahkan seutama-utama pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah Islam adalah pemahaman yang lurus dan niat yang benar. Pemahaman yang benar dan niat yang lurus. Cukup ini, cukup. Dan ini keutamaan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau mengatakan dengan kalimat yang indah tentang masalah ini, sihhatul fahmi wa khusnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala abdihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, pemahaman yang benar, niat yang jujur dan baik, ini adalah nikmat yang paling agung. Salah satu nikmat di antara nikmat Allah yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Bahkan kata ma tiya abdu ata'an ba'dal islami afdalu wala ajl minhuma. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada pemberian yang lebih utama dan lebih agung setelah anugerah Islam selain keduanya. Apa itu, Mak? Pemahaman yang benar dan niat yang lurus. Banyak orang punya pemahaman yang benar tapi niatnya nggak lurus, cuman biar dipuji, oh ini ahli agama. Atau ada orang yang niatnya lurus tetapi pemahamannya bengkok. Berapa banyak orang berbuat kebid'ahan, itu niatnya mereka karena Allah, mereka itu berbuat bid'ah karena Allah. Aneh ini. Maksudnya ikhlas dia nggak mau nggak ikhlas, dikatakan ya ikhlas, tapi karena pemahamannya bengkok, maka dia dicintai oleh iblis, dicintai oleh syaitan. Makanya umat a'azanillahu wa iyyakum, kenapa setan suka dengan orang yang berbuat bid'ah? Di mana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat biasa. Kenapa begitu, umat? Karena orang yang berbuat kebid'ahan, dia tidak menyadari bahwa dia itu salah. Faham, umat? Sementara manusia tahu, bahkan setan itu tahu Allah Maha mengampuni. Kapan? Ketika hamba itu menyadari dia salah, lalu dia datang kepada Allah untuk mengakui kesalahannya, dan dia minta diampuni sama Allah. Kalau orang ahli bid'ah nggak akan pernah ngaku salah. Orang kalau berbuat bid'ah nggak pernah ngaku salah, selalu beranggapan bid'ahnya apa? Benar, hasanah. Bikin bid'ah yang ini dia bilang bid'ah hasanah, bikin bid'ah yang itu dia bilang bid'ah hasanah. Semua dianggap bid'ahnya baik, nggak pernah ngaku salah. Nah, setan suka sama orang kayak begini, karena dia nggak bakal minta ampun sama Allah tentang kesalahannya, malah menjadi orang sombong, menganggap kesalahannya sebuah apa? Kebenaran. Fahim tuh? Kapan ini terjadi? Ketika pemahamannya bengkok.
ketika pemahamannya bengkok. Maka dua hal ini penting. Jika pemahaman menyimpang, dia akan disukai syaitan. Jika niatnya yang bengkok, dia tidak akan dapat ganjaran apa-apa. Jika kedua-duanya rusak, dialah orang yang paling celaka. Maka yang paling utama, ketika pemahamannya lurus, bersamaan dengan itu niatnya tulus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini umat tentang poin yang ke-22. Sampai di sini berarti ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.